Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Timnas Jepang U20 Toulon Cup 2024. Malam ini di ajang Tournoi Maurice Revello 2024, Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Timnas Jepang U20 dalam pertandingan yang penuh intensitas. Babak pertama berakhir dengan kedudukan sementara Indonesia tertinggal 1-0 setelah Jepang melancarkan serangan bertubi-tubi. Berikut adalah laporan langsung dari babak pertama pertandingan ini. Sejak peluit pertama dibunyikan, Jepang langsung menekan pertahanan Indonesia dengan serangan cepat dan permainan kombinasi yang rapi. Kiper Aditya Ramadan beberapa kali harus bekerja keras untuk menghalau tembakan dari para penyerang Jepang. Meski pertahanan Indonesia berusaha keras, tekanan konstan dari Jepang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Pada menit ke-7, Jepang berhasil memecah kebuntuan. Sebuah umpan silang dari sisi kanan berhasil disambut dengan sundulan tajam oleh penyerang Jepang yang tak terjaga di dalam kotak penalti. Aditya Ramadan yang sudah tampil gemilang, kali ini tak mampu menahan bola yang meluncur deras ke pojok gawang. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Jepang. Setelah gol tersebut, Jepang semakin meningkatkan intensitas serangan mereka. Pemain-pemain belakang Indonesia seperti Mesa Al-Hamzah dan Kadek Arel harus bekerja ekstra keras untuk meredam serangan-serangan tersebut. Di lini tengah, Dion Marks bersama dengan Ferre Murari dan Wilber Jardim berusaha untuk memutus aliran bola dari pemain Jepang. Namun sulit bagi Indonesia untuk mempertahankan penguasaan bola dan mengembangkan serangan. Meskipun lebih banyak bertahan, Indonesia sesekali mencoba melancarkan serangan balik melalui Rizky Afrizal dan Jens Raven di lini depan. Sayangnya, solidnya pertahanan Jepang membuat setiap upaya serangan balik ini berhasil digagalkan sebelum memasuki area berbahaya. Secara keseluruhan, babak pertama didominasi oleh Jepang yang terus menekan dengan permainan cepat dan koordinasi yang baik. Timnas Indonesia U20 masih kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mempertahankan penguasaan bola. Lini tengah Indonesia yang diisi oleh Semivel, Tim Geipens, dan Ferre Murari harus lebih aktif dalam memutus serangan Jepang dan mencoba membangun serangan dari belakang. Bikin gempar. 7 alasan tak terduga kenapa Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri bisa taklukkan Jepang di Toulon Cup 2024. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi tantangan besar malam ini di ajang Toulon Cup 2024 dengan melawan Timnas Jepang U20. Meski banyak yang menganggap Jepang sebagai favorit, ada beberapa alasan kuat mengapa anak asuh Indra Syafri bisa meraih kemenangan. Berikut adalah 7 alasan mengapa Timnas Indonesia U20 bisa mengalahkan Timnas Jepang U20. 1. Kepemimpinan dan pengalaman Indra Syafri. Indra Syafri adalah pelatih yang sudah memiliki rekam jejak sukses bersama tim nasional Indonesia di berbagai kelompok usia. Pengalamannya dalam membimbing tim muda hingga berprestasi di tingkat internasional memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia U20. Strategi dan taktik yang diterapkan oleh Indra Syafri seringkali mampu mengejutkan lawan yang lebih diunggulkan. 2. Kekuatan fisik dan semangat juang. Pemain-pemain muda Indonesia dikenal memiliki semangat juang yang tinggi dan kekuatan fisik yang mumpuni. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, Timnas U20 sering menunjukkan stamina yang luar biasa dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi lawan yang lebih kuat di atas kertas. Kemampuan untuk bertahan dan menyerang hingga menit terakhir akan menjadi kunci dalam menghadapi Jepang. 3. Penampilan gemilang di pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia U20 menunjukkan performa yang solid di pertandingan-pertandingan grup sebelumnya. Kemenangan dan hasil imbang yang diperoleh membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim kuat. Kepercayaan diri yang meningkat dari hasil-hasil positif ini akan menjadi modal penting dalam menghadapi Jepang. 4. Kreativitas pemain muda. Skuad U20 Indonesia memiliki beberapa pemain dengan kreativitas dan skill individu yang tinggi. Beberapa pemain diaspora U20 dikenal memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi yang sulit. Keterampilan teknis dan visi bermain mereka dapat menjadi pembeda dalam pertandingan yang ketat.
5. Taktik dan formasi fleksibel. Indra Syafri dikenal dengan fleksibilitas taktiknya. Ia mampu menyesuaikan formasi dan strategi sesuai dengan lawan yang dihadapi. Melawan Jepang, Indra kemungkinan akan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara bertahan dan menyerang sambil memanfaatkan kelemahan lawan yang teridentifikasi melalui analisis mendalam. 6. Dukungan moral dan motivasi tinggi. Partisipasi di turnamen internasional seperti Toulon Cup memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung internasional. Dukungan moral dari masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penting yang meningkatkan semangat dan determinasi para pemain di lapangan. 7. Ketahanan mental dan fokus. Timnas Indonesia U20 telah menunjukkan ketahanan mental yang kuat dalam berbagai pertandingan. Kemampuan untuk tetap fokus dan bermain dengan disiplin selama 90 menit meskipun berada di bawah tekanan menjadi salah satu keunggulan tim ini. Dengan persiapan mental yang matang, mereka bisa menghadapi tekanan dari tim Jepang dengan lebih baik. Meski menghadapi tantangan berat melawan timnas Jepang U20, timnas Indonesia U20 memiliki sejumlah keunggulan yang dapat diandalkan untuk meraih kemenangan. Dengan semangat juang yang tinggi, kepemimpinan Indra Syafri, dan dukungan dari para pendukung, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menciptakan kejutan di Toulon Cup 2024 malam ini. Ini dia 7 fakta mengejutkan kenapa timnas Jepang U20 bisa tumbang lawan Indonesia U20 di Tournoi Maurice Revello 2024. Pertandingan antara timnas Jepang U20 dan timnas Indonesia U20 di ajang Tournoi Maurice Revello 2024 akan menjadi salah satu laga yang dinantikan malam ini. Meskipun timnas Jepang U20 dianggap sebagai tim yang kuat, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan mereka kalah dari timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Berikut adalah 7 alasan mengapa timnas Jepang U20 bisa kalah dalam pertandingan ini. 1. Strategi jitu dari Indra Syafri. Pelatih Indra Syafri memiliki kemampuan dalam merancang strategi yang efektif dan mampu mengatasi tim lawan yang lebih diunggulkan. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan Jepang, Indra Syafri bisa menyusun taktik yang mengeksploitasi celah dalam permainan Jepang, membuat mereka kesulitan untuk tampil dominan. 2. Kecepatan dan kreativitas pemain Indonesia. Timnas Indonesia U20 memiliki beberapa pemain yang cepat dan kreatif. Kecepatan mereka dalam menyerang dan kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi sulit dapat membuat pertahanan Jepang kesulitan. Serangan balik cepat dan permainan sayap yang dinamis dapat menjadi ancaman serius bagi Jepang. 3. Tekanan mental dan kepercayaan diri yang berlebihan. Sebagai tim yang lebih diunggulkan, Jepang mungkin menghadapi tekanan mental yang lebih besar untuk menang. Kepercayaan diri yang berlebihan bisa menjadi bumerang jika mereka meremehkan kekuatan Indonesia. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengejutkan lawan dengan permainan yang penuh semangat dan determinasi. 4. Kondisi fisik dan kebugaran. Jadwal pertandingan yang padat dan intensitas tinggi dalam turnamen bisa mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Jika Jepang mengalami kelelahan atau cedera pemain kunci, hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang mungkin memiliki kondisi fisik yang lebih prima dan pemain yang lebih segar. 5. Solidaritas dan kerjasama tim Indonesia. Timnas Indonesia U20 dikenal dengan solidaritas dan kerjasama tim yang kuat. Permainan kolektif yang solid dan kemampuan untuk bekerja sama dengan baik di semua lini bisa menjadi keunggulan yang membuat Jepang kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia dan menjaga penguasaan bola. 6. Motivasi tinggi untuk membuktikan diri. Bermain di ajang internasional seperti Toulon Cup memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka. Motivasi ini seringkali menjadi pemicu performa terbaik dan memberikan energi ekstra yang diperlukan untuk mengatasi lawan yang lebih diunggulkan seperti Jepang. 7. Pengalaman pertandingan yang beragam. Meski Jepang memiliki tradisi sepak bola yang kuat, pengalaman bertanding melawan tim Asia Tenggara seperti Indonesia bisa berbeda. Gaya bermain Indonesia yang khas dan adaptasi cepat terhadap situasi di lapangan bisa menjadi faktor yang membuat Jepang kesulitan.
Pengalaman bertanding melawan tim-tim dengan gaya permainan yang berbeda dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang. Meskipun Jepang adalah tim yang kuat dan memiliki banyak keunggulan, faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa mereka bisa kalah melawan Indonesia U20 malam ini. Dengan strategi yang tepat, semangat juang tinggi, dan kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan lawan, Timnas Indonesia U20 memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan menciptakan kejutan di Tournoi Maurice Revello 2024.